Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam sajian Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan judul yang lahiriahnya Islam belum tentu ahli surga. Ini masalah dan solusinya. Oke, sebagai pendahuluan, banyak yang terjebak pada formalitas. Yang penting sudah sholat, zakat, puasa, dan haji. Udah selesai seolah-olah. Surga sudah di depan mata. Apakah benar begitu? Bukankah yang sholat bisa celaka seperti dalam Al-Ma'un ayat 4-5? Yang berpuasa juga bisa ditolak puasanya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Haji juga ada yang tidak mabrur. Karena itu kita jangan terjebak pada tampaknya ya, kulitnya, lahiriahnya Islam, tapi mungkin zong di hadapan Allah. Nah, untuk itu kita harus menjalani rukun Islam dengan benar. Semoga sajian ini bisa memenuhi kurangan itu ya, dapat menjadi solusi. Oke, pertama kita lihat fungsi rukun Islam dan problematikanya. Pertama, syahadatain atau syahadatain karena dua, intinya adalah iman ya. Hanya menyembah kepada Allah dan mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Syahadatain ini jarang mendapat perhatian sehingga kerap tidak ada dampaknya dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah sholat. Prinsipnya adalah hablum minallah, untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Dampaknya agar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun dalam keseharian hanya rutinitas saja, tidak ada perbaikan hubungan dengan Allah, juga tidak ada pengaruhnya pada perilaku sehari-hari. Kemudian yang ketiga, zakat, yaitu hablum minannasnya ya, agar bersih dari harta yang kotor. Namun ada zakat dari yang tidak halal misalnya dan lainnya. Berikutnya adalah puasa, untuk menjadi lebih takwa ya. Untuk bisa sampai pada tujuan, puasa harus dilakukan dengan penuh waspada, yaitu khusyuk ya, dengan iman dan ihtisaban. Tapi banyak yang lalai sehingga mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang menghapus ketakwaan puasa. Kemudian yang terakhir adalah haji ya. Inti haji adalah wukuf di Arafah. Ya, secara batiniah wukuf berarti berhenti dari masalah selain Allah dan fokus connect ya, dengan Allah, yaitu zikrullah. Orang yang sedang wukuf harus merasa terus diawasi Allah, atau aspek ihsan, aspek hati. Itulah sebabnya ada pesan untuk berbekal takwa dalam haji. Haji harus diniatkan murni karena Allah, untuk meraih cinta Allah agar terbebas dari neraka dan dimasukkan ke surga insyaallah. Pertama kita tinjau syahadat. Berbeda dengan ru'yah, syahadah itu bisa juga dengan akal dan hati. Umumnya orang bersyahadat dalam Islam sekali dalam rangka deklarasi keislaman. Di tengah kita yang sudah sejak kecil muslim, syahadat itu seolah-olah sudah selesai, sudah lewat, tidak perlu diperhatikan lagi, tidak perlu diapa-apakan lagi, seolah gitu. Nah, syahadat itu seharusnya diulang ketika seorang misalnya sadar dari maksiat, ya, itu sebagai bentuk pertobatan bersyahadat lagi. Juga ketika menemukan pengalaman rohani yang meningkatkan keimanan. Artinya syahadat itu harus terus diupdate ya, sesuai tingkat keimanan. Itu sebabnya syahadatain diwajibkan dalam sholat. Perhatian pada syahadat intinya adalah pada iman yang harus dipelihara, dirawat seperti merawat tanaman, agar terus tumbuh subur, kokoh di bumi, menjulang ke langit sebagai gambaran iman yang kuat. Pada kondisi awal, tentunya iman ini masih lemah, seperti pohon yang masih sangat kecil, ya diinjak saja mungkin sudah mati. Iman yang masih lemah akan mudah terombang-ambing. Sekali-kali taat, berkali-kali maksiat, bahkan bisa saja mati imannya. Jika iman sudah seperti pohon besar, sudah tidak bisa diinjak lagi, bahkan tahan badai. Ya. Syahadat awal bagi yang baru Islam atau mu'alaf adalah bukti keislaman. Belum tentu sebagai bukti keimanan. Al-Hujurat 14 menggambarkan keislaman awal yang belum iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab baru berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami baru berislam.
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Kondisi yang baru tumbuh ini masih rawan karena bisa mudah mati ya. Orang dengan iman seperti ini dilukiskan dalam Al-Hajj ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Aminan nasi may ya'budullah ala harf. Fa in asabahu khairun ma'an nabi wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika beroleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Jadi peningkatan iman itu penting karena iman adalah motor penggerak bagi ibadah. Iman harus terus dirawat, dipupuk, disiram istilahnya dengan baik agar menjadi pohon yang kuat. Dalam surat Ibrahim 2:45 digambarkan pohon iman yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa faruha fis sama' tuti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha wa yadullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Buahnya adalah ihsan, memberi manfaat kepada manusia. Pemirsa, ada 3 pendekatan untuk merawat pohon iman. Pertama, tafakur ayat kauniyah atau burhani, tadabbur ayat qauliyah, kemudian tadzakur ilahi. Dalam sajian tentang syahadatain dengan judul Yuk Update Status Syahadat Kita, sudah dicontohkan tafakur ayat kauniyah. Pendekatan tadabbur ayat qauliyah bisa dilakukan dengan menyimak kajian ustadz, kiai yang dapat memupuk tanaman iman. Kajian tersebut intinya adalah pemahaman ayat qauliyah atau Al-Quran yang memang dapat meningkatkan iman. Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Kemudian pendekatan tadzakur ilahi bertujuan untuk mendapatkan pencerahan ruhani dan kedekatan dengan Allah. Ini bisa dilakukan melalui latihan sholat khusyuk atau mewiridkan zikir baik yang umum atau yang khusus dari guru, misalnya guru mursyid. Ancaman yang paling berbahaya tatkala merawat iman adalah syirik, terutama syirik besar seperti mendatangi dukun untuk tujuan tertentu yang sifatnya duniawi. Syirik ini bisa mencabut tanaman iman. Maka lenyaplah usaha merawat iman. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. Perbuatan syirik itu seperti menebangi pohon iman yang dapat mematikan iman. Meskipun lahirnya Islam, di mata Allah dia adalah seorang musyrik. Bagi yang berhasil merawat iman akan kokoh dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, kalimat thayyibah, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah meneguhkan orang beriman di dunia dengan kalimat thayyibah, tidak mudah tergelincir dalam kesesatan dan kemungkaran. Bahkan kalimat thayyibah itu terbawa sampai akhirat sebagai tiket masuk surga. Karena syarat masuk surga adalah tauhid, iman. Pemirsa, berikutnya memberikan sholat. Sholat ini ibadah yang istimewa, rutin. Puasa paling 30 hari, ya, 30 kali setahun. Salat ini minimal 5 kali sehari. Mengapa? Nah, nanti kita lihat. Seperti juga syahadatain yang harus dirawat, salat juga demikian. Ya, sehingga istilahnya bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Nah, sholat harus terus dirawat, yakni ditingkatkan kualitas lahir dan batinnya. Dalam sajian berjudul sholat wusta, sholat asar atau sholat hati Anda sholat belum? Nah, sudah disinggung bagaimana sholat batin.
Salat yang lahir batin itulah yang bisa mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 45. Bahkan sholat menjadi media kontak dengan Allah, atau istilahnya stor muka. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Mengapa dalam ayat ini ditegaskan bukan termasuk orang musyrik? Nah, karena semuanya untuk Allah, tidak ada jatah untuk yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Nabi Muhammad, sungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dari sudut pandang ini, doa iftitah terbaik itu adalah doa yang mengambil doa ayat tadi itu, ya. Nah, untuk bisa disebut pendidikan sholat harus khusyuk, sadar sedang melihat Allah, atau paling tidak sadar sedang dilihat Allah. Jangan seperti sholatnya orang mabuk, ya, yang tidak sadar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Karena orang mabuk itu nggak tahu apa yang diucapkan. Dulu waktu masih belum diharamkan miras, sholat harus menunggu sadar, ya, karena bagi yang mabuk kan nggak sadar, nggak tahu apa yang diucapkan, supaya tahu bacaan yang diucapkan. Bacaan sholat itu banyak ditujukan kepada Allah. Isinya dialog dengan Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, dikisahkan Allah membagi Al-Fatihah untuk Allah dan untuk hambanya dalam sholat dalam bentuk dialog. Ini menandakan pentingnya dialog dengan Allah dalam sholat. Seperti orang tua yang kangen ngobrol dengan anaknya yang sudah lama tidak jumpa. Ya. Allah kangen ngobrol dengan kita. Saking kangennya, itulah sebabnya sholat diwajibkan 5 kali sehari. Ya. Tapi kita tidak mau mengerti Allah. Kita selalu menghadapkan wajah batin kita ke selain Allah, ke kantor, ke sawah, ke warung, dan lainnya. Allah ingin ngobrol dengan kita, tapi kita ngobrol sendirian. Begitu Allahu Akbar, ingatan kita kemana-mana. Tadi saya nyimpen barang ini di mana? Tadi saya ini, begitu, begini, dan seterusnya. Jadi sepertinya Allah kecewa. Allah kalau sholat kita demikian, karena rindunya tidak terobati, ya. Nah, kekecewaannya dituangkan dalam Al-Ma'un ayat 45. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Bagaimana bagi orang yang tidak bisa memahami bacaan sholat? Nah, Allah memberi kemudahan. Dalam surat Toha 14, Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi di sini yang penting hati kita connect dengan Allah, ya, merasakan kehadiran Allah, merasakan Allah sedang melihat kita. Berikutnya tentang zakat, mungkin tidak banyak yang bisa saya katakan, bisa sampaikan di sini. Ya, zakat adalah ibadah harta atau mal untuk membersihkan harta yang dapat dari yang halal tentu saja. Jadi yang utama adalah tidak mengambil harta haram. Ya, sebab kalau ada harta haram tidak bisa dikatakan zakat. Ya, kalau masih belum melampaui besarnya harta haram. Misal orang korupsi uang rakyat 10 miliar, kemudian yang dizakatkan misalnya 1 miliar. Kan masih sisa 9 miliar yang diambil dari rakyatnya. Zakat hanya sekedar mengembalikan ke rakyat 10% saja. Yang kedua, masalah keikhlasan harus diperhatikan. Jangan sampai banyak keluar uang, tapi hanya mendapatkan pujian saja. Oke, berikutnya tentang puasa. Nah, rukun Islam berikutnya adalah puasa atau siam, saum. Ya, puasa ini ibadah dengan target takwa. Ya.
Memang puasa ini ibadah yang paling matching lah ya, yang paling kompatibel dengan takwa. Takwa mempunyai dimensi iman, Islam, dan ihsan. Demikian pula puasa. Puasa harus berdasarkan iman. Puasa yang dilunasi bukan karena iman berarti tidak ikhlas. Ini syirik. Puasa yang tidak berdasarkan iman akan mudah rusak. Kenapa mesti berlapar-lapar, ya kan? Puasa harus berdimensi Islam, artinya sesuai syariat Islam, bukan puasa seperti ajaran yang lain. Puasa harus berdimensi ihsan, yakni harus ihtisaban, ya, hanya mengharap cinta Allah, ridho Allah, atau pahala Allah. Untuk itu puasa harus dilaksanakan secara khusyuk, waspada, supaya tidak mudah tergelincir dalam kesalahan yang membatalkan tujuan puasa. Orang yang puasa tidak waspada bisa tiba-tiba menggunjing orang dan maksiat lainnya. Puasa harus ditekadkan dengan kuat, ya, supaya tidak mudah tergoda ajakan untuk batal bareng. Nah, puasa dilaksanakan sebulan berturut-turut untuk mendidik konsistensi, ya, konsisten dalam beramal, istiqomah dalam beramal. Karakteristik puasa itu semua komponennya menjadi komponen penting bagi takwa. Mendidik pelakunya menjadi orang takwa. Artinya kalau kita berpuasa berarti secara langsung ya, kita berlatih menjadi orang takwa. Nah, tentang keselarasan puasa dan takwa silakan simak sajian sebelumnya, bagaimana puasa bisa menjadikan takwa, puasa yang bagaimana. Puasa yang ihtisaban itu puasa yang penuh perhitungan, hati-hati, takut gagal takwa, ya. Takut nggak jadi orang takwa gitu. Dalam hadis, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisaban, yaitu mengharap Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mengharap Allah akan ekstra hati-hati, ekstra waspada. Mengapa? Andai kata ada tugas untuk dilaksanakan dengan baik selama 1 bulan, misalnya agar dapat dipanggil presiden ke istana, tentu banyak orang berlomba untuk menjadi yang terbaik. Apalagi mengharap cinta Allah, mengharap istilahnya dihargai oleh Allah. Mestinya kita lebih baik dari mengharap ridho kepada presiden. Oke, berikutnya tentang haji. Setelah puasa, kita diperintah haji bagi yang mampu dengan bekal takwa, hasil puasa tentunya. Karena kalau haji tanpa bekal takwa, hanya akan dapat gelar haji saja. Haji juga banyak sekali ritualnya, tapi di sini dibahas pokoknya saja inti haji, yakni wukuf di Padang Arafah. Mengapa sih Rasulullah SAW menyatakan haji itu Arafah? Apa istimewanya wukuf di Arafah? Wukuf atau aslinya wukuf ya, itu berhenti ya. Memang tidak ada aktivitas fisik yang dilakukan selain diam. Sebenarnya yang penting adalah bahwa jemaah haji harus sadar untuk zikir, connect ya, sadar bersama Allah. Wukuf adalah simulasi pertemuan dengan Allah di padang mahsyar saat tiap diri menghadap Allah untuk bertanggungjawabkan amalnya saat di dunia. Sudah sepatutnya wukuf jadi momen muhasabah, melihat spion dan evaluasi diri. Puncaknya sedang di hadapan Allah, seakan sedang jadi pesakitan di meja hijau. Sedang berharap kemurahan dan kasih sayang Allah agar divonis bebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis Muslim 2402, Aisyah berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Sebab pada hari itu dia turun kemudian membangga-banggakan mereka di depan para malaikat. Saya berfirman, apa yang mereka inginkan? Allah bertanya, apa yang mereka inginkan? Nah, ini kesempatan emas. Kita jawab, ingin bebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis Muslim 2403 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan tidak ada ganjaran bagi ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Jadi jelas ya, mengapa wukuf jadi tulang punggung ibadah haji. Ada momen kita sedang dihadapkan sebagai terdakwa secara individual, tapi di saat yang sama Allah menawarkan sesuatu, apa yang kamu inginkan, apa yang kita inginkan. Nah, jika kita merasakan sedang jadi pesakitan, jawaban yang paling bijak dari kita adalah vonis bebas dari neraka dan masuk surga. Itulah sebabnya haji jadi rukun Islam terakhir, karena ada vonis yang menentukan nasib kita ke depan. Wajar sehingga setiap kali ada yang mau berangkat haji, kita doakan semoga menjadi haji mabrur. Cuma sayangnya, kesadaran seperti ini jarang disosialisasikan ke jemaah calon haji. Ya. Kita disuruh mendoakan supaya jadi haji mabrur, tapi yang hajinya tidak tahu caranya. Jadi sayang sekali kan. Jelas bahwa kesadaran sedang menghadap Allah atau istilah
Hadisnya ihsan menjadi elemen penting saat wukuf. Nah, dalam sajian tentang takwa dengan judul taat saja tidak cukup, perlu definisi ulang takwa, dimasukkan dimensi ihsan dalam takwa. Dari sini jelas mengapa Allah berfirman, Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan ini, janganlah berbuat rafas, ya, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Al-Baqarah ayat 197. Ayat tersebut merupakan deskripsi takwa yang disebutkan dalam sajian tentang takwa tadi. Banyak godaan yang memancing kita untuk rafas, untuk marah, untuk maksiat dan lainnya. Kita tidak mungkin terbebas dari rafas, maksiat, dan bertengkar kalau kita tidak waspada dan tekad yang kuat yang menjadi elemen penting takwa. Jika puasa dijadikan momen untuk berlatih waspada dan tekad kuat, insya Allah peluang dapat haji mabrur lebih besar. Disitulah mengapa Allah tegaskan sebaik-baik bekal dalam haji adalah takwa. Sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang paling mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol berarti ya Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.